Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriliana dengan NIM 18510072. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik materi peluang dengan menggunakan model problem based learning terhadap pemahaman matematis siswa. Kesempatan ini saya akan membahas ada 5 bahasan. Yang pertama, pendahuluan, kajian teoritis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, yang pertama ada bab 1 atau pendahuluannya. Latar belakang dalam penelitian ini dilihat dari peran dan tujuan pembelajaran matematika. Matematika masih dianggap menakutkan oleh sebagian siswa. Kenapa? Karena pembelajaran matematika masih sering dianggap sulit dan menakutkan, jadi masih banyak siswa-siswa yang tidak suka oleh pembelajaran matematika. Padahal matematika sendiri bisa mengembangkan potensi-potensi siswa yang dimilikinya, serta pembelajaran matematika itu memiliki manfaat dan nilai yang sangat tinggi. Tujuan pembelajaran matematika salah satunya tujuan dari Debriknas, yaitu memahami konsep. Jadi kemampuan yang harus dimiliki siswa yaitu pemahaman matematis siswa. Selanjutnya, rendahnya pemahaman matematis. Berdasarkan penelitian Octaviani tahun 2019, masih banyak siswa yang habis belajar matematika itu masih belum paham gitu tentang materi yang diajarkan oleh gurunya. Banyak konsep yang keliru sehingga matematika itu dianggap sulit oleh sebagian siswa. Penelitian menurut Programmer International Student Assessment menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 63 dari 69 negara, yang salah satu penelitiannya yaitu meneliti tentang kemampuan pemahaman matematis. Nah, jadi pemahaman matematis di Indonesia itu masih tergolong rendah. Kemudian pentingnya pemahaman matematis. Nah, pemahaman matematis ini amat dasar dan sangat penting untuk siswa menguasai secara keseluruhan materi yang diajarkan oleh gurunya. Nah, selanjutnya materi peluang. Salah satu materi yang diajarkan di sekolah yaitu materi peluang. Materi peluang ini dinafsirkan atau sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kenapa? Karena kejadian-kejadiannya itu hampir sering dialami oleh siswa. Kejadian yang akan mendatang ataupun yang sedang dialami oleh siswa. Menurut Matsubasa dalam penelitiannya bahwa masih banyak siswa yang nilainya masih di bawah KKM, terutama pada materi peluang. Untuk mengatasi rendahnya pemahaman matematis dan nilai materi peluang yang rendah, di sini kita perlu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang cocok yaitu model problem based learning. Problem based learning ini adalah model pembelajaran yang dikaitkan kepada kehidupan sehari-hari siswa. Jadi masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari ini sangat cocok dengan model problem based learning. Menurut Ramdhani dan Nana dalam penelitiannya menyatakan bahwa problem based learning ini mampu meningkatkan pemahaman matematis siswa. Lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan kontekstual. Menurut Gitriani dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil yang sangat baik. Nah, sejalan dengan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan saintifik yang dilakukan oleh Septiana pada tahun 2018 menyatakan bahwa lembar kerja tersebut sangat layak. Akan tetapi tidak ada yang secara khusus mengkaji tentang pengembangan lembar kerja peserta didik materi peluang dengan menggunakan problem based learning terhadap pemahaman matematis siswa. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan penelitiannya. Ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan lembar kerja peserta didik materi peluang dengan menggunakan problem based learning. Yang kedua, kelayakan lembar kerja peserta didik pada materi peluang dengan menggunakan model problem based learning. Yang ketiga, efektivitas lembar kerja peserta didik materi peluang dengan menggunakan model problem based learning dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa SMK. Yang terakhir, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan lembar kerja peserta didik pada materi peluang dengan menggunakan model problem based learning. Kita lanjut, bab 2 kajian teoritis. Lembar kerja peserta didik dirancang dengan model pembelajaran problem based learning menggunakan 5 tahapan dari model problem based learning.
Lembar kerja peserta didik dengan mode pembelajaran problem-based learning dapat membantu peserta didik menemukan konsep yang ditempat secara mandiri. Begitu menurut Zulfa pada tahun 2018. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian, yaitu Research and Development atau R&D. Tahapan penelitian ini mengacu pada tahapan pengembangan dari Brook and Gall. Selanjutnya, lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini seluruhnya dilakukan di SMK Negeri 3 Cimahi. Nah, untuk subjeknya, yang pertama pada uji coba lapangan awal atau uji coba terbatas itu dilakukan pada 18 siswa kelas 12 OTKP 1. Selanjutnya uji coba lapangan atau uji coba lebih luas melibatkan 32 siswa kelas 12 OTKP 2. Untuk uji coba pelaksanaan atau implementasinya dilakukan di kelas 11 Boga 1 dengan melibatkan 34 siswa. Yang selanjutnya instrumen penelitian. Di sini pakai dua jenis instrumen penelitian. Yang pertama non-tes, yang kedua non-tes. Nah, yang non-tes itu meliputi lembar validasi, lembar observasi, serta angket uji keefektifan. Nah, untuk tes itu kemampuan pemahaman matematis siswa. Terus ada penelitian yang diadaptasi dari pengembangan dari Brook and Gall, ada 10 tahapan. Yang pertama, studi pendahuluan, selanjutnya perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba lapangan awal atau uji coba terbatas, selanjutnya revisi produk awal, uji coba lapangan atau uji coba lebih luas, selanjutnya revisi produk operasional, uji pelaksanaan implementasi, revisi produk akhir, dan yang terakhir mendeminasikan produk. Pengolahan data, seluruh data dalam penelitian ini diolah dengan Microsoft Excel dan XPSS. Nah, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Proses pengembangan lembar kerja peserta didik materi peluang dengan menggunakan model problem-based learning. Yang pertama, studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara yang untuk mengetahui kondisi lapangan atau mengetahui kondisi yang terjadi di SMK Negeri 3 Cimahi. Selanjutnya, perencanaan. Perencanaan dalam pemilihan bahan ajar, materi, serta model tempat penelitian. Selanjutnya, pengembangan produk awal. Lembar kerja peserta didik disesuaikan dengan tahapan problem-based learning. Dan ada pun beberapa perbaikan yang diberikan validator. Nah, setelah perbaikannya dilanjutkan untuk meminta validasi ke para ahli. Selanjutnya, uji coba lapangan awal atau uji coba terbatas yang dilakukan di kelas 12 OTKP 2 untuk mengetahui hasil kepraktisan dari lembar kerja peserta didik. Nah, yang selanjutnya yang kelima, revisi uji coba produk awal. Nah, jadi pada lembar peserta didik ini mendapatkan hasil kepraktisan yang sangat praktis sehingga tidak mengalami perbaikan. Nah, yang keenam, uji coba lapangan atau uji coba lebih luas dilaksanakan di kelas 12 OTKP 1 untuk mengetahui hasil kepraktisan dari lembar kerja peserta didik yang lebih luas. Yang ketujuh, revisi produk operasional. Nah, lembar kerja peserta didik ini pada saat uji coba lapangan memiliki hasil kepraktisan yang sangat praktis sehingga tidak ada perbaikan. Selanjutnya yang nomor 8, uji coba pelaksanaan atau implementasi dilaksanakan dengan 6 pertemuan yang diantaranya 5 pertemuan adalah pembelajaran yang kita lakukan dengan lembar kerja peserta didik ini, dan yang satu pertemuan itu untuk post-test untuk melihat kemampuan pemahaman matematis siswa tersebut yang dilaksanakan di kelas 11 Boga 1. Nah, yang ke-9, revisi produk akhir. Nah, lembar kerja peserta didik sudah layak dan baik digunakan sehingga tidak mengalami perbaikan. Yang terakhir, mendeminasikan produk lembar peserta didik ini dengan materi peluang model problem-based learning sudah dapat disebarluaskan dan dapat digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, yang selanjutnya, kelayakan lembar peserta didik materi peluang dengan menggunakan problem-based learning. Nah, di sini ada 3 validator, rata-ratanya 76% dengan kategori valid. Hasil kepraktisan lembar kerja peserta didik ini ada 2. Yang pertama, pada uji coba lapangan atau uji coba terbatas dengan rata-rata 92% kriteria praktis. Selanjutnya, uji coba lapangan. Uji coba lapangan atau uji coba lebih luas
menghasilkan 86% dengan kategori sangat praktis. Selanjutnya, efektivitas lembar kerja peserta didik materi peluang dengan menggunakan model problem based learning dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman matematik siswa. Hasil post test yang diberikan memiliki rata-rata 92, nilai terendahnya 79, dengan nilai tertinggi 96. Nah, di sini jumlah siswa yang tuntas itu ada 34 atau semua siswa tuntas, dan jumlah yang tidak tuntasnya 0 siswa dengan persentase ketuntasannya 100%. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di atas KKM, yaitu 75. Kendala yang ditemui ketika pengembangan lembar kerja peserta didik ini tentu aja ada kendala. Yang pertama, keterbatasan informasi seputar lembar kerja peserta didik. Yang kedua, siswa merasa kesulitan karena belum terbiasa dengan model pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, tidak semua siswa memiliki kuota untuk melihat video pembelajaran yang sudah disediakan oleh saya. Dan yang keempat, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru atau siswa lebih sering ngobrol dengan teman sebangkunya. Yang terakhir, siswa kurang berusaha untuk menemukan dan memecahkan masalah yang diberikan oleh saya. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, proses pengembangan lembar kerja peserta didik pada materi peluang dengan menggunakan model problem based learning berjalan dengan baik dengan 10 tahapan, yaitu studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba lapangan awal atau uji coba terbatas, revisi produk awal, selanjutnya uji coba lapangan atau uji coba lebih luas, revisi produk operasional, uji pelaksanaan atau implementasi, revisi produk hari akhir, dan terakhir tahap mendesminasikan produk. Poin yang kedua, kelayakan lembar kerja peserta didik pada materi peluang dengan menggunakan model problem based learning dilihat dari aspek kevalidan. Lembar kerja peserta didik ini yang dikembangkan memperoleh kriteria valid dan dapat digunakan. Selain itu, dilihat dari aspek kepraktisan, lembar kerja peserta didik ini memperoleh hasil kriteria praktis untuk digunakan. Poin yang ketiga, kemudian efektivitas lembar kerja peserta didik pada materi peluang dengan menggunakan model problem based learning terhadap pemahaman matematik siswa. Dilihat dari implementasi hasil pemahaman matematik siswa memperoleh rata-rata yang mampu melebihi nilai KKM, dan juga seluruh siswa memperoleh nilai di atas KKM dengan hasil yang memuaskan bagi peneliti. Poin yang terakhir, nomor 4, tentu terdapat kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan lembar kerja peserta didik materi peluang dengan menggunakan model problem based learning. Di antaranya, siswa merasa kesulitan karena belum terbiasa dengan model pembelajaran. Tidak semua siswa memiliki kuota atau memiliki HP untuk menonton video pembelajaran. Selanjutnya, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan siswa kurang berusaha untuk menemukan dan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Sekian presentasi yang dapat saya berikan.